Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan membuat konten dakwah tentang menyebarkan ilmu hoax dalam perspektif Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yakni Hilmi Kurnia dengan NIM 353 dan Muhammad Hizul Fatih dengan NIM 364 dan Adriano Eka Jovario dengan NIM 391. Oke, mari kita mulai saja. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang sengaja dibuat dan dibesarkan dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, dan memanipulasi orang yang menerimanya. Hoax sering sekali berisi berita palsu, kabar bohong, atau informasi yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang adanya atau yang sebenarnya. Berita hoax dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam artikel berita palsu, pesan teks, gambar, video, dan lain-lain. Ciri-ciri berita hoax yakni sumbernya tidak jelas, tidak mencantumkan referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan berita itu secara nyata. Kemudian ada lagi judulnya sensasional atau provokatif, di mana judulnya itu memancing kita untuk membuat kita emosi, dan adanya kurang verifikasi atau bukti dalam berita tersebut. Kemudian ada lagi kesalahan faktual dalam berita tersebut, termasuk judul ataupun isinya, di mana berita tersebut akan berisi yang berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan seadanya atau sesuai fakta, sehingga memancing emosi yang membara-bara bagi pembaca atau penerima berita tersebut. Hukum menyebarkan berita hoax dalam perspektif Islam yakni itu termasuk hukum yang haram dan berdosa besar, di mana dalam Al-Quran diriwayatkan, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam itu dapat diartikan fitnah dapat merusak reputasi, memecah belah umat, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan antar umat Islam, dan bahkan dapat membuat seorang untuk berpindah ke agama lain. Itulah sebabnya mengapa fitnah dapat lebih bahaya daripada melakukan pembunuhan. Selain itu, menyebarkan hoax dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang dianggap berdusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menyebarkan hoax tanpa memverifikasi kebenarannya bisa menjadikan seorang berdosa, karena dia memakan berita yang mentah-mentah dan tidak mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Hukum menerima dan menyebarkan berita hoax yakni hampir sama dengan hukum menyebarkan berita hoax, di mana menyebarkan berita hoax atau berita palsu dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang haram dan dilarang. Berita hoax dapat merusak nama baik orang lain, menimbulkan permusuhan, perselisihan, pertengkaran, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selalu memeriksa kebenaran informasi yang sebelum membagikan. Kemudian terdapat juga pada surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan ini. Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi dan hati-hati dalam menerima informasi, karena bisa saja orang-orang memberikan informasi kita palsu sehingga mereka dapat memecah belah kita dan menimbulkan permusuhan di antara kita. Adapun sebab-sebab orang menyebarkan hoax diantaranya
yakni pelaku hoax menginginkan mendapatkan perhatian atau sensasi. Mereka sengaja membuat berita palsu yang yang bombastik atau provokatif untuk menarik perhatian dari publik. Dan ada pula alasannya lain, yakni untuk mendapatkan keuntungan politik ataupun ekonomi pihak-pihak tertentu, yakni untuk politik bisa saja untuk menjatuhkan lawan politiknya, dan ekonomi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu juga karena rendahnya literasi media di mana masyarakat kurang memiliki literasi yang cukup baik dan hanya menerima berita dari judulnya saja atau tagline-nya saja terus langsung menyebarkannya. Adapun dari platform media sosial itu mudah membagikan informasi sehingga menimbulkan peluang yang lebih besar atas penyebaran hoax. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terkait penyebaran hoax sehingga pelaku tidak mendapatkan timbalan yang setimpal atas perilakunya, dan dia malah bisa saja tidak mendapatkan hukum atas perilakunya sehingga dia tenang-tenang saja dan terus menyebarkan berita hoax untuk keuntungannya semata. Upaya pencegahan agar tidak andil dalam penyebaran berita hoax yakni selalu mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, yakni bisa disebut tabayun pada surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Kemudian mencari fakta dengan memastikan sumber informasi terpercaya dan kredibel. Terus kita harus mencari tahu dan paham akan ciri-ciri hoax seperti judul yang provokatif, bahasa yang tidak baku, dan sumber yang tidak jelas, serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian jika terdapat konten yang kita tahu itu platform hoax, maka kita segera laporkan kepada pihak yang berwenang ataupun pada pihak Google agar dapat diblokir. Kemudian kita dapat mensosialisasi kepada keluarga, kerabat, teman terdekat, ataupun tetangga untuk bersama-sama melawan hoax dengan meningkatkan literasi media. Dampak dari penyebaran berita hoax yakni dapat merusak ukhuwah Islam karena dapat menyebarkan kebencian antara sesama umat Islam, kemudian menimbulkan dosa yang sangat besar dan mencoreng citra Islam, serta melemahkan keimanan hingga dia menjadi sesat, menimbulkan kerugian materi dan non-materi, di mana non-materi itu dapat menyebabkan korban hoax ini mengalami sakit mental karena dia dihujat oleh berbagai media atau netizen, dan juga materi ini dapat karena nanti bisa saja popularitas atau iklan yang masuk ke dia, misal selebriti itu atau ustadz-ustadz atau apapun itu, bisa sulit mencari pekerjaan ataupun sponsor. Dan kita harus waspada juga karena hoax itu bisa menyerang siapa saja, bahkan seorang ustadz pun. Contohnya saja seperti kemarin Ustadz Hadi Hidayat, dia terkena hoax yang terkait hukum haram dan halalnya musik. Ternyata setelah ditelusuri dia menyampaikan hu- hukum itu sesuai dengan pendapat ulama, yakni haram, dan ataupun yang halal. Sebab haramnya yakni seperti musik yang memacu kita untuk melakukan maksiat seperti untuk mabuk, merokok, dan lain-lain. Dan adapun untuk yang halal itu seperti yang meningkatkan semangat kita untuk belajar, untuk berperang, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.